Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ismail Fahmi dengan NPM 5200211313. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Human Capital, Relational Capital, dan Organisasional Capital terhadap kinerja karyawan. Bab 1, hasil proposal, latar belakang proposal saya yaitu suatu organisasi perusahaan didirikan karena mempunyai tujuan tertentu yang ingin dan harus dicapainya. Jadi dalam mencapai tujuan setiap organisasi itu dipengaruhi oleh perilaku organisasinya. Salah satu kegiatan yang paling lazim yaitu yang dilakukan dalam organisasi yaitu kinerja karyawannya. Bagaimana ia melakukan segala sesuatunya berhubungan dengan pekerjaan atau peran dalam organisasi. Jadi pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian atau pelaksanaan dari suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran maupun tujuan visi dan misi organisasi yang dituangkan ke dalam perencanaan strategi yang ada di suatu organisasi. Jadi pada dasarnya, konsep dasar human capital itu tidak hanya terpaku pada sumber dayanya, namun juga modal yang dapat memberikan pengembalian atau bisa juga dikonotasikan sebagai biaya di setiap pengeluarannya yang ditujukan untuk mengembangkan kualitas berikut kuantitas modal. Salah satu Salah satunya adalah kegiatan investasi. Human capital itu memandang manusia sebagai kunci primer dalam suatu entitas. Human capital selalu berfokus pada perencanaan strategi demi mengoptimalkan bakat dan keterampilan sumber daya manusianya dalam melaksanakan strategi bisnis organisasi maupun perusahaannya. Jadi ada beberapa tugas dari human capital yaitu meliputi rekrutmen karyawan baru, mengadakan onboarding, training and development, mempertahankan karyawan yang mempunyai kinerja yang bagus, menilai kinerja karyawan, dan mengelola data mulai dari klaim jaminan sosial, form gaji pegawai, sampai permohonan cuti karyawan. Jadi organisasional kapital yaitu merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha-usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal. Jadi misalnya sistem yang dimiliki perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk intelektual properti. Organisasional kapital yaitu mencakup setiap elemen yang ada di struktur organisasi yang memfasilitasi kemampuan karyawan untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaan maupun stakeholder-nya. Yang selanjutnya ada relasional kapital, yaitu merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. Relasional kapital itu merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaannya dari para mitra, baik berasal dari para pemasok, berasal dari konsumen yang loyal dan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, maupun dengan masyarakat sekitar. Jadi hubungan antar karyawan yang tertanam dalam atribut seperti kode bersama atau sebuah paradigma bersama yang memfasilitasi pemahaman umum dari tujuan-tujuan kolektif dan cara-cara yang tepat bertindak dalam suatu sistem sosial. Nah, tema utama dari relasional kapital itu yaitu tingkat saling kepercayaan, rasa hormat, dan persahabatan yang timbul dari interaksi yang erat antar mitra internal maupun eksternal. Menurut Morgan and Wood pada tahun 1994 mendefinisikan kepercayaan sebagai yang ada di ketika salah satu pihak memiliki kepercayaan pada keandalan dan integritas mitra bursa. Kepercayaan tertanam dalam pertukaran hubungan tertentu dan menjadi dasar fundamental dari hubungan jangka panjang antara mitra.
Jadi dengan demikian, dalam konteks stakeholder internal maupun eksternal, dapat dikatakan bahwa relasional kapital itu diwakili oleh hubungan antara karyawan dan dalam pelanggan maupun pemasok. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh human capital terhadap kinerja karyawannya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh relasional kapital terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh organisasional kapital terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah human capital itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah relasional capital berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah organisasional capital itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.